Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, terutama untuk para pengunjungnya Sumare Konserpong. Yes. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk kami dari tim Arya Pro Indonesia untuk memberikan sedikit lesson ya. Karena kami sadar Bapak pentingnya suatu pendidikan itu bisa membuat kita menjadi maju. Nah, Betul. Nah, pendidikan apa itu ya tentunya karena produknya adalah produk gitar. Tentunya adalah ya pendidikannya pendidikan gitar gitu. Nah, kita akan dalam kira-kira 30-45 menit ke depan kita akan memberikan materi edukasi yang sesuai dengan konten-konten yang sudah selama ini kami berikan ya. Betul. Di Instagramnya Arya Pro Indonesia ya. Arya Pro Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih dan ya selamat menyaksikan. Oke, halo selamat sore semuanya. Kita dari tim Arya Pro Indonesia dan juga Guswin Guitars. Ini mau menjawab nih, menyuguhkan lebih tepatnya apa yang menjadi permasalahan dari para musisi, khususnya gitaris pada zaman now. Nah, Oke, nah jadi banyak orang yang kadang-kadang suka nanya gimana sih caranya pakai metronom yang benar supaya main bisa rapi. Terus habis itu gimana sih caranya supaya bisa main cepet tapi rapi. Nah itu kan biasanya menjadi sebuah kendala-kendala tuh ya bagi para musisi gitu, bagi para gitaris juga khususnya. Pengennya main ngebut doang, cuman nggak tahu gimana caranya gitu. Nah di sini kita mau berbagi tips, berbagi tips simple, tips bagi pemula. Bagaimana cara bermain rapi dengan menggunakan metronom. Nah itu dia tuh. Jadi di sini kita akan membedah nih. Caranya bagaimana sih? Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, gue mau memperkenalkan dulu produk yang gue pakai saat ini yaitu adalah Arya Pro Guitars. Nah, buat kalian yang belum pada tahu, di Sumarekon Mall Serpong ini Arya Pro Guitars ini nih brand dari zaman dulu banget ini. Dari tahun 1956 dia adalah brand Jepang berawal di Nagoya. Nah, itu dia. Jadi tema kita hari ini adalah Arya Pro is back. Jadi Arya Pro dari Jepang kembali lagi nih gitu untuk mengguncang tanah air Nusantara. Nah, itu dia, mantep banget. Oke, next slide. Ya, oke. Jadi Arya Pro ini di musim pandemi ini dia sadar nih bahwa banyak kebutuhan akan gitar-gitar di masa musim pandemi, tapi karena pandemi jadi budget orang tuh kurang gitu kan. Nah, jadi Arya Pro Japan dengan brand yang sangat prestisius, mereka membuat sebuah lini baru yaitu Hot Rod Collection ya. Ini yang lagi gue pakai ini nih. Hot Rod Collectionnya ada beberapa tipe. Salah satunya yang lagi gue pakai ini tipe Fullerton. Waduh, jadi misinya Arya Pro apa? Di tengah musim pandemi, dia tetap memberikan gitar dengan fitur yang butik. Seperti butik itu apa sih? Nah, mungkin banyak yang nggak tahu nih. Butik itu artinya fiturnya mahal. Dibuatnya dengan fitur-fitur yang unggulan, tapi dengan harga yang affordable atau sesuai kantong pandemi. Nah itu dia tuh, kaget nggak tuh? Fiturnya butik, mahal, tapi kok harganya sesuai kantong pandemi. Nah itu ya, betul ya? Nah itu tuh, Hot Rod Collection. Nah nih kalau kalian lihat nih yang gue pakai Fullerton, ini ada tipe Nashville. Nah nanti kalau mau lengkapnya boleh datang ke booth kita, Arya Pro Indonesia. Iya, bisa langsung coba ya. Nah itu dia. Apa sih fitur-fiturnya? Nah mungkin kita lihat di slide berikutnya nih. Sejenak nih, yuk kita next slide yuk. Ya. Nah, jadi sebagaimana informasi juga Arya Pro ini brand Jepang, tapi dia punya 3 pabrik sekarang. Ada di Jepang, di China, dan Indonesia. Nah itu, jadi dia bisa mengakomodir lini-lini semua kebutuhan yang mahal-mahal dibuat di Jepang yang harganya sampai puluhan juta, namun dengan yang lebih affordable dibuat di China dan Indonesia. Ayo next slide lagi, kita lihat nih. Nah ini butik feature-nya apa? Jadi gitar ini harganya murah banget. Harganya itu pokoknya nggak sampai 5 jutaan. Tapi kalian udah bisa dapat kayak Alnico 5 pickups, roasted maple neck. Necknya nih dipanggang nih. Jadi lebih stabil gitu. Terus habis itu pakai Wilkinson bridge. Nih, keren banget. Jadi tremolonya stabil juga. Terus habis itu juga pakai spoke wheel truss rod. Nah, dimana kalau kalian lihat itu biasanya ada di gitar-gitar mahal, tapi ini di gitar yang murah banget, udah semuanya lengkap dengan fitur itu. Wah, gimana coba? Gimana nggak bikin orang gatel pengen nyobain? Oke, next. Nah.
Nah, ini juga salah satu tipe PE ini ada di tempat kita juga kalau mau nyoba. Ini modelnya Les Paul. Kalau yang tahu gitar, Les Paul single cut, tapi dia ada mini toggle-nya. Jadi kalian bisa dapetin karakter single coil juga. Nah, gitu. Nah, itulah sekilas seputar dari Aria Pro Hot Rod Collection yang lagi gue pakai. Nah, itu perkenalan singkat. Katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenalan dulu dengan produknya, ya nggak? Iya, benar. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut. sekarang kita menjawab pertanyaan tadi. Kan ada kendala-kendala para gitaris atau musisi itu gimana sih main rapi? Gimana cara pakai metronom? Gimana biar bisa makin cepat mainnya? Nah, ini kita simpulkan dalam sebuah sesi yang singkat banget di Sumarekon Mall Serpong tentunya ya. Iya. Oke. Nih gimana nih? Antusias nggak nih? Menyimaknya nggak nih? Wah, kalau yang di online sih banyak banget sih. Nih kalau kita lihat ya. Gimana teman-teman Sumarekon? Antusias tidak mendengar mengenai bagaimana bermain dengan rapi, bermain gitar dengan rapi, bermain dengan cepat tapi rapi. Ya, ini kalau mau ada langsung nanya silahkan maju ya. Silahkan. Jadi untuk pengunjung Mall Sumarekon Serpong kalau ada yang mau nanya langsung maju ke depan aja. Langsung maju. Mumpung lagi kita buka. Ada klinik. souvenir. Nah, yuk lo. Ya, souvenir juga. Nah, ada ya, souvenir. Nih begitu souvenir langsung pada nongol nih. Langsung. Begitu dengar souvenir langsung. Oke. Nah, ini sini gue mau sharing sedikit ya. Jadi kita di sini sharing sedikit mengenai kebutuhan-kebutuhan tadi. Lesson hari ini adalah membahas mengenai metronom. Gimana cara menggunakan metronom dengan benar? Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi di metronom itu, sebagaimana kalian tahu, gue akan membahas mengenai ketukan terlebih dahulu, rhythm. Jadi untuk kalian bisa bermain dengan rapi, untuk kalian bisa bermain dengan tempo yang bagus, kalian itu harus menguasai tempo terlebih dahulu. Kalian harus menguasai kayak pemain drum lah. Kalian harus menguasai tempo, ada 1/4, 1/8, triplet, dan 1/16, bahkan 1/32. Nah, itu. Mungkin buat para musisi, buat para musisi udah pada tahu lah ya, gitu. Nah, cuman gue mau bahas singkat dulu nih. Jadi, di dalam metronom itu ada subdivision yang harus kalian ketahui. Jadi kalian tuh harus bisa memainkan namanya not 1/4, not 1/8, not triplet, dan 1/16. Nah, itu. Ini buat pemula. Ini buat pemula ya. Kalian harus belajar. Oke, gue coba demonstrasikan ya. Langsung, nggak banyak omong. Nah, ini gue mau menyalakan metronom di tempo 95. Nah, ini tempo 95 dengan subdivision 1/4. Nah, kalau kalian mau belajar rapi, kalian harus belajar ngikutin ini dulu sampai benar nih. Nah, ikutin. Latihan gitu terus. Ikutin nih, tempo 1/4. Gue ulangin lagi, 1/4. Quarter note. Nah, bahasa ini ya. Kalau kalian udah lancar, latihan dengan metronom kalian dengan tempo yang sama, ubah subdivisionnya jadi 1/8. 1/8 nih begini nih, tempo tetap 95 BPM ya, tapi kalian ubah jadi 1/8. Nah, ayo lo, bingung nggak nih? Nah, ini tempo subdivision 1/8. Tempo 95 BPM, tapi subdivision 1/8. Setelah itu kalau kalian udah merasa lancar, kalian boleh coba subdivision yang triplet. Nah, yuk kita coba ya. Nah, ini triplet. Latihan gini. Boring nggak? Boring awalnya. Tapi ini harus dilatih biar kalian rapi mainnya dan bisa main cepet. Nah, itu. Terakhir kita coba 1/16.
Nah, itu kurang lebihnya seperti itu caranya. Sekarang pengaplikasiannya gimana dong? Masa latihan cuma gitu-gitu doang, ya nggak? Nah, kita coba aplikasikan sekarang dengan menggunakan chord. Kita mainin pakai chord nih sekarang nih. Kita coba dari yang 1/4 dulu. Nah, ini kita coba nih. Kalau main pakai chord gimana? Gitu kan, kita coba. Nah, ini kita latihan pakai chord nih. Latihan aja gini. Oke, terus kalian ubah subdivisionnya jadi 1/8. Nah, 1/8 tuh kalian latih nih. Terus kalian latihan triplet sekarang. Terus kalian latihan 1/16. Nah, itu salah satu cara latihan pertama dengan chord. Kemudian latihan berikutnya bisa dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do atau tangga nada mayor, major scale. Nah, itu bisa kalian latih juga dengan menggunakan subdivision ini untuk melancarkan fingering kalian. Nah, nih contohnya nih. Dengan tempo 95. Subdivision 1/4, quarter note nih. Kalian pakai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah. Seperti ini kalian latih terus nih. Terus kalian coba subdivision berikutnya. 1/8. Nah, 1/8 nih. Terus kalian coba triplet. Nah, nih tripletnya hati-hati nih. Dia tripletnya satu ketuk kan dia ada 3. Nah, itu triplet. Terakhir, kalian latih 1/16-nya. Nah, 1/16 nih. Oke. Mantap. Nah, itu cara latihannya ya. Nah, habis ini kita gimana nih? Gimana nih? Mungkin dari Guswin Guitars gimana? Mau memberikan sedikit masukan-masukan mungkin. Nah. Ya, mungkin ya, yang pasti untuk latihan seperti ini kita harus apa ya, rajin ya. Rajin dan konsisten. Artinya
jangan lekas capek atau jangan lekas patah semangat, karena sesuatu yang tinggi harus dimulai dari yang rendah dulu, itu pesan saya. Jadi, dan ya ini tentunya mungkin bisa divariasikan juga dengan nanti pakai backing track mungkin ya. Bisa, pakai loops, backing track. Pakai loop bisa. Jadi bikin intinya sih untuk tempo dan pembagian subdivisionnya sama, cuman ya supaya nggak boring cuma bunyi taktuk-taktuk doang, ya mungkin bisa dimasukkan ke dalam looping atau backing track. Nah, coba kita coba dengan cara yang lebih fun coba. Benar, kita bisa variasikan ini dengan backing track atau dengan drum loops. Nah, itu dia. Namun sebelum itu kita mau coba dulu nih. Kita mau coba dengan kita langsung coba dengan drum loops ya. Kita coba dengan drum loops aja nih langsung nih. Supaya latihan nggak boring. Nah. Kita bisa pakai drum loops. Kita coba ya, teman-teman ya. Nih, yuk kita coba. Nah, ini dengan tempo 95 ya. Kalian bisa mencobanya dengan drum looping untuk menjadi variasi berlatih kalian. Ini kita latihan seperempat. Ini sebelum lanjut, gue akan pakai drum loops, drum looping. Kemudian gue akan memainkan chord progression C mayor, A minor, E minor, D mayor. Nah, jadi C, A minor, E minor, D mayor. Ya, tapi jangan keliru sama lagunya ini ya, apa Taylor Swift atau Katy Perry ya. Nanti kalian joget lagi. Oke, kita coba ya. Ini tempo 95 BPM, kita pakai untuk latihan subdivisions, seperempat, seperdelapan, triplet, and 16 notes, oke? Seperempat. Masih seperempat. Kita coba seperdelapan ya. Masih seperdelapan. Kita coba triplet. Kita coba ya, coba. Kita coba super 16. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian bisa latihan dengan menggunakan drum loops dengan chord progression yang kalian suka. Nah, itu. Sekarang latihan melodinya gimana? Latihan melodinya gimana? Nah, kita coba latihan pakai tangga nada mayor. Nah, kita coba tangga nada mayor ya dengan drum loops. Kita coba. Seperempat dulu. Coba seperdelapan ya. Ini seperdelapan. Kita coba triplet sekarang.
15-nya sekarang. Kurang lebih seperti itu. Itu pengaplikasiannya dengan drum loops. Nah, gitu. Oke. Nah, kalian bisa memvariasikannya lagi dengan backing track gitu misalkan. Kalian bisa coba misalkan main pakai backing track. Kalau tadi drum loops, backing track untuk pengaplikasiannya. Ini contoh terakhir ya, contoh terakhir. Sembari nunggu, kalau ada yang mau tanya-tanya silakan ya. Yo, silakan. Ya, baik yang secara online kalau mau tanya tinggal tulis di komen, atau yang pengunjung Sumare Serpong kalau ada mau tanya gimana langsung maju aja ke sini. Langsung maju ke stage aja, jangan takut. Karena kami jangan takut. Tidak menggigit. Tidak menggigit. Kami tidak menggigit. Ini contoh terakhir nih, contoh terakhir. Janji nih terakhir, habis itu kalian boleh tanya jawab, habis itu gua turun panggung. Ini contoh terakhir nih, mengaplikasikan tangga nada mayor dengan subdivision yang berbeda-beda nih sekarang. Ada quarter note, ada 8 note, ada triplet, ada 16 note di dalam sebuah backing track. Nah, gimana nih? Nada mayor ya. Ini seperempat nih. Habis ini kita coba seperdelapan. Coba seperempatnya. Itu contohnya ya. Oke, kali ini kita persilahkan kalau ada yang mau nanya-nanya. Jadi tadi kesimpulannya itu adalah apa sih tadi yang dimainin dari tadi? Kita membahas bagaimana berlatih menggunakan metronom dengan subdivisionnya supaya kalian bisa berlatih dengan bermain dengan lebih rapi. Yaitu kita membahas dengan subdivision seperempat, seperdelapan, triplet, 16 note dan mengaplikasikannya pada lagu atau pada backing track atau pada saat kalian berimprovisasi. Ya, itu dia. Oke, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan waktunya bertanya. Silakan. Ya, untuk pengunjung Sumare Serpong kalau ada mau tanya silakan. Kalau ada yang di lantai 1 atau lantai dasar langsung maju ke panggung. Kalau ada yang di lantai atas, ini kalau mau tanya teriak aja ya. Waduh. Tapi kalau mau turun kita tungguin, kalau mau tanya langsung, mumpung kesempatannya lagi ada. Mumpung. Dan kalau untuk ini para onliners yang lagi pada online lihatnya secara IG live, langsung tulis di komen aja ya. Kalau ada mau tanya silakan. Oke, semuanya nih kalau yang di IG live pada kasih like aja sih. Like, join. Like ya. Like, join. Oke. Siap, siap. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, tapi sebenarnya bukan pertanyaan sih. Ini Bro Carlos, ini dia cuma bilang aja tripletin quartet
dan seterusnya. Wah, mungkin Waduh. maksudnya bukan cuma triplet. Biasa tapi ini apa tripletnya yang untuk ngambilnya yang apa kuartnya lagi atau seperempatnya lagi. Jadi Oh, oke. yang Itu seperdua-belasnya. mungkin maksudnya ini kali sextuplet. Nah, Iya, sextupletnya. nanti di sesi berikutnya ya. Iya, Nah. sesi berikutnya. Iya, soalnya kalau kita bahas isi semua bisa sampai jam 6:30 malam. Ah, Nah, itu dia. Tapi sextuplet pada dasarnya nih singkatnya aja itu adalah kali duanya dari triplet tadi. Betul. Gitu. Iya. Kali duanya dari si triplet. Jadi dia memang kalau tadi mungkin triplet kan tadi. Kalau sextuplet sekali ininya 6 langsung. Iya. Jadi sekali ketuk 6 nada. Iya. Kurang Iya. lebih begitu maksudnya. lebih begitu, Sextuplet, satu ketuk 6 nada langsung. Oke. Ya silakan gimana kalau ada yang mau tanya ya ini mengenai latihan dengan metronom ataupun mau nanya tentang gitarnya juga boleh ya. Ya jadi sambil nunggu pertanyaan mungkin saya juga sedikit mau menambahkan ini bahwa intinya kita kalau mau latihan gitar tuh harus pilih gitar satu yang pasti harus gitar yang bener ya. Jadi bener itu dia. artinya dia dibuat dengan konstruksi dan pembuatan yang benar. Nah, bagaimana kita tahu barang yang benar? Tentunya kita harus tidak sembarangan pilih brand ya, pastinya. Karena kalau brand yang sudah terpercaya, dia tidak akan membuat produknya asal-asalan. Terlepas dari murah atau mahalnya. Karena kalau suatu barang itu mahal atau murah itu kan sifatnya ini relatif dan fitur yang diberikan. Ya. Tapi kalau brandnya itu memang sudah terpercaya, itu udah pasti dia membuat suatu produk dengan benar. Yes. Nah itu. Nah kenapa suatu produk itu harus benar? Karena supaya kita belajar gitarnya juga benar. Karena bagaimana kita mau belajar dengan benar kalau alat yang digunakan juga tidak benar. Betul Gitu. sekali. Nah itu. Terus yang pesan kedua, ya kenapa harus Aria Pro? Karena memang ya selain produknya harganya terjangkau, dia brandnya juga brand senior asal Jepang sudah lama dari tahun 1956 dan Betul. fiturnya pun kekinian. Jadi kekinian artinya dia tidak hanya terpaku di satu genre musik ya, tapi bisa dipakai luas. Jadi kita mau belajar, mau main musik jenis apa aja, genre apa aja juga luas sih. Gitu. Yes, betul sekali. Ya, tapi pesan yang paling penting tadi yang saya bilang nomor 1 ya. Jadi artinya harus gitarnya bener dulu. Benar dulu. Nah untuk orang awam yang mau tahu benar atau enggak, ya kita harus tahu bahwa brandnya memang udah established lama sih. Yes. Karena dia pasti akan selalu bertanggung jawab dengan apa yang dia buat. QC-nya ya. QC-nya itu. benar. Quality control terjamin Iya. karena mereka juga akan menjaga reputasi. Betul, Nah, betul. itu Itulah dia. yang membuat suatu brand dia selalu senior dan masih eksis hingga sekarang, Pak. Walaupun udah umurnya sudah puluhan tahun Sudah puluhan tahun. perusahaannya. Oke. Siap. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, kita masih tunggu dalam Coba 3 menit ke depan. Kita lihat pertanyaan yang ada di Instagram Live dan juga pertanyaan Ya. on the spot kalau ada silakan. Atau bahkan kalau ada yang mau nyobain Ya, kalau udah mau nyobain gitarnya atau nyobain tadi bermain dengan metronom gimana? Boleh langsung maju. Nah, Ya, jangan betul. takut, ada souvenir. Waduh, Nah, itu dia. Oke, kita masih tunggu ya. Dalam 2 Ya. menit ke depan nih. Yes. Tinggal 2 menit lagi. Oke, mungkin yang di pengunjung di mall yang mungkin baru masuk, mungkin yang tadi belum nyimak baru masuk mungkin mau nanya, atau yang tadi mungkin lagi memikirkan pertanyaannya silakan ya. Oke, kita tunggu lagi 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit. Kita tunggu baik yang secara online maupun yang di pengunjung mallnya langsung silakan. Silakan, kita masih tunggu. Kita masih tunggu nih. Ya, kita masih tunggu. Ya, kita tunggu 30 detik lagi. Wah, 30 ayo. detik lagi, kita countdown sebelum kita akhiri sesi kami. Karena habis ini ada yang mau pakai sesi lagi sih. Jadi jatah kita udah berakhir. Oke. Coba apakah ada? Oke, yang di online mungkin ya, ataupun yang lagi di mall mungkin kalau mau tanya silakan.
Oke, rasanya mungkin sudah tidak ada ya, atau mungkin penjelasannya dari Bro Carlos tadi sudah jelas sekali, jadi mungkin tidak ada yang bertanya ya. Yes. Ya, Tinggal ya. berlatih aja yang penting. Sempatkan waktu Ya, untuk berlatih dengan sempatkan metronom waktu. kalian. Iya, dan juga Ya. pesannya tadi ya, dengan alat yang benar. Nah, dengan alat yang benar dan gitar yang nyaman, pasti kalian latihannya akan selalu semangat. Yes. Karena bagaimana kita mau semangat latihan dan terus rajin latihan kalau barangnya atau gitarnya nggak enak. Nah, kuncinya di situ. Makanya pilih gitar yang enak dan brandnya memang punya reputasi. Itu udah pasti sih. Betul. Gitu. Mantap sekali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin kita akhiri dulu. Kita untuk akhiri dulu. Sesi apa ya namanya? Sesi Sesi- lesson ya. Jadi sesi sesi lesson. Arya Pro lesson Live. Waduh. langsung ya. Jadi sama ini juga kalau kalian bisa follow langsung di Instagramnya Arya Pro Indonesia, terus juga subscribe ke YouTube channel kami Betul. untuk mendapatkan edukasi dari para artis-artis Indonesia, gitaris Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kami. Yes, Dan juga betul, untuk para follower selalu stay tune terus, dan juga kalau untuk yang live ini juga kita baru pertama kali dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Alright, thank you guys ya. Thank you so much. Thank you. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Stay Have a nice healthy. weekend. Okay. Stay safe. Thank you guys.